Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kejadian majemuk ya. Kejadian majemuk dan subbab yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah tentang peluang komplement ya, atau peluang selain non komplement ya. Oke, kita lanjut aja apa itu kejadian majemuk ya, supaya kita lebih paham mengenai peluang komplement. Kita lanjut. Jadi kejadian majemuk itu kita harus definisikan dulu apa itu kejadian majemuk ya. Jadi kejadian majemuk itu adalah jika ada dua, di sini ada ya. Ada dua atau lebih ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya, bisa lima kejadian sekaligus. Tapi umumnya isinya dua atau tiga di sini ya. Dua atau lebih kejadian yang dioperasikan atau digabung sehingga membentuk kejadian baru ya. Maka kejadian baru ini disebut sebagai kejadian majemuk ya. Jadi kejadian majemuk itu diperoleh dari gabungan dari beberapa kejadian dua atau tiga atau lebih ya, seperti itu. Nah, kita lihat definisi dari komplement. Kita kan di sini adalah peluang komplement suatu kejadian. Kita kemarin melihat bahwa peluang suatu kejadian A itu disebut sebagai PA ya. Sehingga jika di sini A adalah suatu kejadian dan A komplement, di sini A aksen ya lambangnya, adalah komplement dari kejadian A, maka dia berlaku bahwa PA ditambah PA aksen sama dengan 1. Ini rumusnya ini ya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan bahwa PA aksen sama dengan 1 dikurang dengan PA atau peluang kejadian A ya. Jadi nilai kisaran peluang itu kan di antara 0 sampai 1 ya. Maksimal itu 1. Artinya 1 itu pasti terjadi. Jadi jika kejadian kejadian A, suatu kejadian kita sebut sebagai PA, maka kejadian yang lain kita sebagai komplement dari A tersebut. Jadi selain kejadian A itu ya. Itu kita gabungkan hasilnya 1. Atau ini yang akan kita pakai nanti ke depan ya. Jadi PA komplement peluang selain kejadian A adalah 1 dikurang dengan kejadian A itu sendiri ya. Nah, seperti apa contoh soalnya? Kita lanjut aja biar lebih paham ya. Oke, kita lihat contoh 1 nah, ya. Dari satu set kartu bridge ya, kartu remi ya. Kartu remi ini diambil sebuah kartu secara acak ya, artinya random. Berapa peluang terambil bukan kartu as ya. Bukan kartu as berarti kalau misalkan kita bikin PA nya A nya itu adalah kejadian A itu kartu as ya, berarti nanti kalau A aksen adalah bukan kartu as, yaitu komplement ya. Jadi kita lebih gampang menghitung menggunakan komplement daripada kita menghitung secara peluang seperti biasa. Kita lihat pembahasannya ya. Nah ini, dan satu set kartu bridge-nya kan jumlahnya 52 kartu kan. Satu set tuh, berarti NS-nya ada 52. Misalkan B kejadian terambil bukan kartu as, yaitu sama dengan yang tadi saya bilang kalau A itu kartu as, kalau A aksen bukan kartu as, seperti itu ya. Maka komplement dari B itu B aksen ya, sama ya, itu adalah kejadian yang terambil kartu as, sehingga NB aksen sama dengan 4. Dan peluang kejadian dari B aksen adalah PB aksen sama dengan NB aksen dibagi NS ya kan. Rumus peluang NA per NS misalkan sama ya, 4/13 atau 4/52 ya kan, atau 1/13. Ingat, dari kartu as itu kan ada 4 ya jenisnya ya. Jadi ini asnya ada 4 ini ya. 1/13 itu adalah peluang kejadian komplementnya ya. Berarti kalau yang terambil non kartu as, berarti
berarti tinggal dikurang 1 dikurang jadi 1/13 atau 1 dikurang dengan PB aksen yaitu 1/13, jadi adalah 12/13 seperti itu ya. Contoh dari peluang komplement ya, kita lihat jelas ya. Kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh kedua, 3 buah koin ya ditos bersamaan, tentukan peluang paling sedikit muncul satu angka. Ini ya. Koin itu uang logam ya, jadi bisa ada angka, bisa gambar. Karena ada 3 di sini ya, nanti kemungkinan ada 2 pangkat 3 atau 8 ya. 8 ruang sampelnya. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini ya. 3 koin ya, 3 koin dilambungkan bersamaan ya. Jadi banyak hasil yang mungkin ada 8 yang tadi saya sebutkan ya. AAG, AGA, GGG dan sebagainya, sehingga NS-nya adalah 8 ya. Jika A adalah kejadian ya, paling sedikit muncul satu angka, maka komplement dari A yaitu A aksen adalah kejadian yang tidak ada angka yang muncul dari ketiga koin tersebut ya kan. Jelas ya ini ya. Jadi selain daripada yang kejadian muncul satu angka, itu definisinya ya. Sehingga koin tersebut ketiganya pasti muncul gambar ya kan, sehingga aksennya adalah atau komplement dari A G G G, sehingga NA aksen sama dengan 1 ya kan, jelas ya. Sehingga PA aksen sama dengan 1/8, maka peluang kejadian A aksen adalah muncul 3 gambar adalah jadi ya ini 1/8 ini ya kan. Nah, maka peluang kejadian A muncul paling sedikit satu angka berarti adalah PA sama dengan 1 dikurang PA aksen, 1 dikurang 1/8 yaitu 7/8 nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita download itu kan misalnya pertama angka, kemudian angka gambar, angka itu kan, kemudian A gambar AGG ya, kemudian sekarang GAA GAG, kemudian GGA gitu kan, kemudian GGG ya. Nah, seperti itu ya. Di sini kan pasti ada angkanya, angka semua ya. Kan di sini tentukan paling sedikit muncul satu angka, berarti ini ada angka, ini ada angka A ya, ini ada angka, satu digit kan, satu digit satu angka, berarti 2, 3 boleh. Angka, ini juga ada angkanya, ini juga ada angkanya. Yang tidak ada cuma ini doang, 1 ya kan, 1 dari 8 nih GGG. Sehingga daripada kita menghitung semuanya ini, maka kita lebih cepat menggunakan komplement ya. Jadi 1 dikurang dari 1/8 atau jadi 7/8 ya. Jelas ya. Oke, jelas. Kita lihat soal ketiga satu lagi ya. Nah, gambar berikut menunjukkan sebuah sasaran dalam latihan menembak yang terdiri atas 2 lingkaran pusat dengan jari-jari 2 dan 5. Jika seorang penembak selalu mengenai sasaran, maka peluang bahwa peluru akan mengenai daerah lingkar dalam dan daerah lingkar luar. Nah, ini gambar daripada penembak jitu ya, akan menembak tepat sasaran itu di lingkarannya 2, jari-jarinya yang tepat, yang tidak tepat berarti lingkarannya jari-jarinya di luar 2 ini yang warna putih nih ya. Maka berapa peluang peluru akan mengenai lingkaran dalam di sini ya. Kita lihat nah, di sini kan, maka kan jelas berarti kan mengenai luasnya kan, luas nih. Jari-jari lingkaran besar itu R1 kan 5 ya kan, sehingga luasnya
A1 luas lingkaran VR1 kuadrat, R nya kan 5, berarti V 25 V cm persegi. Ini yang besar ya kan, karena pertanyaannya yang dalam ya kan, jari-jari lingkaran dalam, berarti R nya kan 2 nih, karena lingkaran dalam kan R nya 2, sehingga luasnya adalah VR kuadrat 2 kuadrat 4 V ini luasnya. Maka peluang mengenai daerah lingkaran dalam adalah ya luas yang dalam dibagi dengan luas yang besar atau lingkaran luar ya. 4V dibagi dengan 25V ini ya, terjadinya 4/25. Ini kemungkinan mengenai daerah lingkaran dalamnya ya. Nah, kalau luarnya gimana? Ya berarti tinggal kurang kan gitu ya. Maka daerah luar kan komplement dari lingkaran dalam kan ya kan, sehingga peluang mengenai daerah lingkaran luar adalah 1 dikurang dengan peluang mengenai daerah lingkaran dalam. Nah, ini 1 dikurang 4/25 atau 21/25. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Ya, jadi komplement itu adalah penjumlahan daripada dengan peluang ya. Peluang A dengan peluang komplement A itu sama dengan 1 ya, seperti itu. Ya, semoga bisa bermanfaat ya penjelasan yang singkat ini dan bisa diterima. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang jelas dan lain sebagainya. Mata-mata hanya untuk pembelajaran kita bersama, memudahkan belajar untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.